Ya, pemirsa, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Metro TV dengan KPU Provinsi Gorontalo. 3 pasang kandidat telah siap untuk memperebutkan hati masyarakat Gorontalo pada tanggal 16 November mendatang untuk kemudian menjadi pimpinan atau Gorontalo 1, memimpin Gorontalo hingga 5 tahun ke depan. Seperti apa profil mereka, bagaimana juga kualitas mereka, pastikan Anda terus menyaksikan Metro TV hingga satu jam ke depan untuk bisa melihat benar-benar bagaimana kualitas dari masing-masing kandidat ini. Sebelum saya akan perkenalkan ketiga pasang kandidat, kami persilahkan Ketua KPU Provinsi Gorontalo untuk memberikan kata sambutan. Silakan Pak Salahuddin Pakaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang kita peroleh sampai saat ini, sehingga dapat menyaksikan langsung acara debat calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Saya atas nama KPU Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah bersedia mengikuti debat calon dari tahap pertama sampai tahap terakhir hari ini. Ucapan terima kasih pula disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara debat selama ini, termasuk para panelis yang bersedia pada acara debat hari ini. Akhirnya insya Allah dengan acara debat calon ini, rakyat Indonesia dapat lebih mengenal Provinsi Gorontalo melalui program-program yang dikemukakan oleh para calon masing-masing, dan khususnya bagi rakyat Gorontalo dapat menyimak lebih jelas visi, misi, dan program para calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mereka pilih pada hari Rabu tanggal 16 November 2011. Demikian, terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, bagaimana profil ketiga pasang calon kandidat gubernur dan wakil gubernur ini? Apa background mereka dan partai politik apa saja yang mengusung mereka? Berikut adalah paket pengantarnya. Gorontalo, Provinsi ke-32 Republik Indonesia ini akan kembali menggelar pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi pada tanggal 16 November 2011. Rusli Habibie adalah calon gubernur nomor urut 1. Sekarang masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan kabupaten termuda di Provinsi Gorontalo. Rusli menggandeng Idris Rahim sebagai calon wakil gubernurnya. Pasangan kandidat yang memiliki slogan berkarya nyata bukan berkarya kata ini diusung oleh koalisi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Kandidat calon gubernur nomor urut 2 adalah Gusnar Ismail. Gusnar maju sebagai calon gubernur Gorontalo dengan status incumbent. Gusnar memilih berpasangan dengan Tony Uloli yang juga calon wakil gubernur incumbent sebagai calon pemimpin Gorontalo di masa 5 tahun mendatang. Pasangan kandidat yang memiliki slogan lanjutkan ini diusung oleh sejumlah partai politik seperti Demokrat, PKS, Gerindra, Hanura, PBB, dan PKNU. David Bobihu Akib menjadi calon gubernur nomor urut 3. Sebagai seorang PNS, sejumlah jabatan penting pernah dipegangnya, termasuk menjabat bupati di Kabupaten Gorontalo hingga saat ini. David memilih Nelson Pomalinggo sebagai calon wakil gubernurnya. Kesamaan visi dan misi David dan Nelson yang memiliki slogan berjuang untuk rakyat ini membuat keduanya memilih berpasangan pada pemilu kada gubernur Gorontalo melalui jalur independen. Ya pemirsa, dan inilah ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo. Saya akan perkenalkan satu persatu dan silakan berial-ial untuk pasangan yang mendukung, yakni Rusli Habibie dan Idris Rahim, pasangan nomor urut 1. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 2, Gusnar Ismail dan Tony Uloli. Silakan yel-yelnya.
Pasangan nomor urut 3, David Bobby Huda Nelson Pomalingu. Iya, kita berikan aplaus sekali lagi kepada seluruh pasangan kandidat. Meriah sekali Grand Studio Metro TV pada sore hari ini. Ya pemirsa, dalam 1 jam ke depan selain pertanyaan dari kami juga ada panelis yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur ini. Saya perkenalkan Bang Andrinov Caniago. Selamat sore Bang Andrinov. Bang Andrinov ini adalah pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Dan kursi yang masih kosong itu nanti akan ditempati oleh Mbak Afiliani, salah seorang panelis kita lagi yang merupakan pengamat ekonomi juga dari Universitas Indonesia. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada panelis. Dan di segmen 1 ini giliran saya akan bertanya kepada masing-masing kandidat. Waktu menjawabnya singkat saja, waktu menjawabnya yakni 1 menit. Pertanyaan saya adalah Provinsi Gorontalo ini, pertanyaan saya sama kepada masing-masing kandidat nanti, merupakan provinsi yang baru, merupakan provinsi ke-32 di Republik Indonesia ini. Bagaimana cara Anda mengembangkan Provinsi Gorontalo ini agar nantinya bisa sejajar dengan provinsi lain? Yang kita kenal selama ini hanya jagung yang dihasilkan oleh Gorontalo dari yang kita kenal dari Gubernur Gorontalo terdahulu. Namun apakah masih ada potensi-potensi lain dan bagaimana Anda mengembangkannya? Waktu menjawab masing-masing 1 menit. Nomor urut 1 saya mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Provinsi Gorontalo lahir dari Provinsi ke-33 yang alhamdulillah berusia 11 tahun. Memang sejak Pak Fadil mencanangkan jagung di Gorontalo itu membawa dampak yang positif terhadap masyarakat. Tetapi setelah kami dicalonkan jadi calon gubernur dan kami turunkan tim, ternyata banyak potensi-potensi yang harus kita gali untuk mensejahterakan rakyat yang berjumlah 1.150.000 orang. Itu insya Allah dengan sapi, kita akan jadikan lumbung sapi dan beberapa komoditas lain, perkebunan dan lain-lain untuk lebih menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Gorontalo. Untuk itu saya berikan kepada wakil untuk menambahkan. Silakan dilanjutkan. Di samping jagung, kita juga akan mengembangkan sumber daya manusia dan juga kelautan dan perikanan. Oke, baiklah masih ada waktunya. Ya, kita isi dengan aplaus saja dari pendukungnya. Terima kasih, waktunya sudah habis. Pertanyaan saya sama, tidak harus saya ulangi lagi. Waktunya juga sama, 1 menit. Silakan menjawab. Iya, penduduk Gorontalo yang 1 juta lebih itu mayoritas adalah petani dan nelayan. Maka tekanan pembangunan ekonomi harus bertumpu kepada realitas itu. Sehingga Gorontalo 5 tahun ke depan harus tidak bisa tercabut dari potensi itu. Ekonomi kita bangun melalui pertanian, perikanan, dan juga usaha kecil dan menengah lainnya. Yang jadi permasalahan adalah 5 tahun yang lalu itu kita orientasi kita produksi. Tetapi 5 tahun ke depan khusus jagung orientasi kita harus industri pengolahan jagung. Oke, masih ada waktu. Pak Tony. Baik, terima kasih. Pemerintah Provinsi Gorontalo satu daerah yang domainnya adalah investasi pemerintah. Untuk itu Pak Gusdar dengan saya, kami berimprovisasi mengadakan investasi swasta domainnya sehingga bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memberikan kontribusi PDRB yang signifikan untuk pembangunan Provinsi Gorontalo. Oke, baiklah. Terima kasih. Singkat dan padat semua jawabannya. Silakan, apa yang Anda tawarkan untuk Provinsi Gorontalo 5 tahun ke depan? Punya potensi yang cukup besar. Iya. Sampai sekarang yang dikembangkan baru jagung. Oleh karena itu ke depan kita harus melihat potensi yang lain. Perikanan, kemudian peternakan, bahkan di sektor pertanian itu sendiri, kita harus mengembangkan potensi masyarakat yaitu kelapa dan kakao. Dan ini merupakan sesuatu yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, ke depan itu harus kita memprogramkan disebut dengan agroindustri. Sehingga nantinya akan menjawab berbagai persoalan yang ada di Provinsi Gorontalo. Oke, wakil dari Bapak silakan menambahkan. Iya, kita punya potensi tapi nilai tambahnya tidak ada. Oleh karena itu yang pertama agroindustri, kemudian yang kedua jagung yang sementara kita kembangkan, ini kalau dapat kita kembangkan sebagai makanan ternak bagi Provinsi Gorontalo. Kenapa demikian?
Karena ternak berpotensi besar kita kembangkan di Provinsi Gorontalo sesuai dengan iklim yang ada. Oke, baiklah. Kita berikan tepuk tangan kepada pasangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur ini. Jawabannya sangat singkat dan padat, menarik sekali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Metro TV akan kembali saat lagi masih dalam debat kandidat pemilu kada Provinsi Gorontalo. Dipersembahkan oleh KPU Provinsi Gorontalo menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Mari kita pilih pemimpin dengan dasar keimanan dan hati yang gembira. Pilihan Anda menentukan masa depan Gorontalo. Sukseskan pemilu kada Gorontalo yang berkualitas dan bermartabat. Di Lalipatah, tanggal 16 November 2011, coblos pilihan Anda. Gunakan hak pilih Anda dengan tepat di bilik suara. Bila bawa petuluhu. Ingin sekolah gratis? Ingin berobat gratis? Pilih nomor berapa? Buat kami, memimpin adalah ibadah dan amanah. Kebersamaan kami jadi modal dan tekad untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan. Kami tidak menebar janji, karena kami telah bekerja keras memberi bukti. Gorontalo, lanjutkan. Kami putra terbaik yang terpilih untuk tugas mulia ini. Kami ingin melihat masa depan Gorontalo adalah wajah-wajah bahagia, cermin masyarakat adil, sejahtera. Gus Nartoni, jujur dan sudah terbukti. Lanjutkan. KPU Provinsi Gorontalo menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Mari kita pilih pemimpin dengan dasar keimanan dan hati yang gembira. Pilihan Anda menentukan masa depan Gorontalo. Sukseskan pemilu kada Gorontalo yang berkualitas dan bermartabat. Di Lalipatah, tanggal 16 November 2011, coblos pilihan Anda. Gunakan hak pilih Anda dengan tepat di bilik suara. Bila bawa petuluhu. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, masih dari panggung debat pemilu kada Provinsi Gorontalo, saya ucapkan selamat datang kepada Mbak Afiliani yang sempat macet tadi ya, Mbak ya. Selamat datang. Ini adalah Mbak Afiliani, pengamat ekonomi yang akan menjadi salah satu panelis untuk kemudian menguji kelayakan dan kepatutan dari masing-masing kandidat. Ini saatnya segmen uji panelis. Panelis akan membuat sebuah pertanyaan, melemparkan satu pertanyaan kepada masing-masing kandidat dan masing-masing kandidat akan menjawab dalam waktu 2 menit. Pengamat kebijakan publik, Bang Andrinov, silakan memulainya. Silakan, Bang. Iya, jarang pemilu pilkada ini yang diikuti oleh semua kandidat yang layak ya. Jadi saya harus apresiasi dulu ini. Jadi ini semuanya layak? Semua layak, karena ada juga yang diikuti oleh calon yang nekat biasanya. Oke, jadi tidak ada yang nekat di sini ya? Tetapi ya, ini untuk Gorontalo, sebetulnya tantangan Anda sebagai gubernur nanti itu tidak begitu berat. Dengan penduduk yang cuma 1 juta lebih sedikit ya, ada 6 bupati wali kota ditambah gubernur dan wakil gubernur ya. Ya itu tantangan nggak begitu berat, relatif tidak begitu berat menurut saya. Tetapi kalau Anda memang pemimpin, tentu Anda punya target yang besar untuk menunjukkan bahwa Anda memang pemimpin. Nah, saya mau tanyakan apa target besar yang Anda miliki, yang kemudian cara yang efektif seperti apa yang Anda miliki untuk mencapai itu. Oke, target besar dan cara yang efektif saya mulai dari kandidat nomor urut 2, silakan menjawab. Waktunya 2 menit, saya mulai dari sekarang. Iya, target besar yang akan kita wujudkan adalah sesuai aspirasi rakyat Gorontalo ketika membangun Provinsi Gorontalo ini, yaitu menurunkan angka kemiskinan. Tujuannya adalah mensejahterakan rakyat. Persoalannya adalah, Bapak tadi menyebut, ada gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota. Jangan lupa, ada satu faktor lagi, pemerintah pusat. Dengan demikian, maka diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota di dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, yang di mana-mana, hampir di setiap daerah, itu memiliki problematika masing-masing. Saya kira itu. Bagaimana untuk mengatasi problematika itu?
untuk mengatasinya adalah satu kata kuncinya adalah bagaimana kita membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ada bentuk yang lebih konkret dari sinergi itu? Yang pertama dalam bentuk perencanaan yang komprehensif. Perencanaan pusat, perencanaan provinsi, perencanaan kabupaten kota harus dalam satu kesatuan yang komprehensif. Yang kedua, fokus pemanfaatan anggaran. Yang sering terjadi ketika pemerintah provinsi menganggarkan sesuai fokus kebijakannya, seringkali ketika dilihat ke pusat, kementerian-kementerian berbeda, tidak fokus. Saya kasih contoh, ketika Gorontalo membangun komunitas jagung, tidak terbackup secara penuh dari Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dengan beraneka macam komoditi, tapi masuk ke Gorontalo dengan komunitas jagung tadi. Saya kira itu yang problematikanya. Masih ada waktu Bang Andrino. Mungkin calon wakil gubernur bisa jawab. Ya. Provinsi Gorontalo salah satu provinsi di Sulawesi saja, dia yang termiskin. Secara nasional nomor 27. Kami berdua mempunyai mimpi besar untuk Provinsi Gorontalo. Sayang sekali Pak, waktunya sudah habis. Tapi terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Bang Andrino. Pertanyaan yang sama dan silakan kandidat nomor urut 3 untuk menjawabnya. Waktunya sama 2 menit. Kita memiliki banyak potensi di Provinsi Gorontalo yang tentunya setelah kita lihat pertumbuhan ekonominya bagus. Namun pemerataan yang kurang. Sehingga ada ketidakadilan dalam pembangunan Provinsi Gorontalo. Padahal kita punya potensi lahan padi, punya lahan jagung, punya garis pantai yang kurang lebih 590 km. Nah, untuk mendapatkan ini maka kita harus melampaui dikatakan produksi yang saat ini misalnya padi hanya 250.000 ton per tahun, bagaimana harus menjadi 300.000 ton supaya kebutuhan konsumsi masyarakat itu bisa teratasi dengan baik. Jawabannya apa Pak? Jawaban terhadap bagaimana untuk mencapai berapa? Karena itu kita harus menciptakan lumbung-lumbung pangan. Di kabupaten itu kan ada 5 daerah kabupaten, 1 kota. Kemudian kita lihat karakteristik masing-masing wilayah. Pohuwato, Bualemo misalnya, kita perbaiki irigasi-irigasi yang di sana sehingga itu menjadi lumbung pangan yang sangat potensial. Kemudian Kabupaten Gorontalo apa? Kemudian Gorontalo Utara misalnya perikanan, Bone Bolango misalnya hortikultura, ini yang harus kita kembangkan dengan baik. Dengan demikian jawaban kita untuk meningkatkan produktivitas pangan di Provinsi Gorontalo itu mampu mencukupi minimal masyarakat, kebutuhan masyarakat di daerah. Yang saat ini ada kecenderungan bahwa masih terdapat banyak kemiskinan sudah diakui oleh Wakil Gubernur tadi. Tingkat kemiskinan kita ranking 27 secara nasional. Padahal penduduk sedikit. Provinsi sudah 10 tahun, anggaran besar. Berarti terdapat kesenjangan. Mungkin wakilnya ingin menambahkan. Ya, dalam rangka menunjang program khususnya pertanian, peternakan, perikanan menjadi unggulan kita, maka yang penting adalah sumber daya manusianya. Oleh karena itu... Ya, sayang sekali waktunya sudah habis. Ini dia pembagian yang belum seimbang antara gubernur dan wakil gubernur. Tampak sekali dalam menjawabnya. Ke kandidat nomor urut 1, apa target besar Anda dan bagaimana mencapainya? Waktunya 2 menit, saya mulai dari sekarang. Memang Provinsi Gorontalo provinsi yang baru dan pencanangan khususnya agropolitan itu sudah sangat bagus. Tetapi sekarang jagung itu kita lihat hanya monokultur saja. Di bawah itu tidak ada sapi, tidak pernah ada apa. Sehingga kami telah melakukan survei untuk seluruh daerah kabupaten dan kota, itu kita akan membangun sesuai dengan pembangunan berbasis kawasan. Di mana Bone Bolango, Pohuwato, Gorontalo Utara, kita lihat itu kawasan-kawasan itu cocoknya untuk apa. Dan alhamdulillah kami sudah punya data, di sana kita akan bangun program-program unggulan kita untuk dikembangkan yaitu sapi dan sumber daya manusia. Untuk itu saya persilakan kepada wakil saya yang lebih menjawab lagi. Oke, silakan. Di samping itu kami juga akan memprogramkan yaitu 4 program prioritas. Yang pertama, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan juga pertanian dan ekonomi kerakyatan. Dan yang keempat adalah infrastruktur.
Oke, masih ada waktu banyak Pak? Atau mungkin Bang Andrinov ingin... Ya, sekarang ini kondisinya 23% penduduk Gorontalo miskin. Lalu ingin diperluas, ekstensifikasi adalah pertanian. Lalu nanti yang mau beli siapa? Ya? Bagaimana cara memasarkan produk itu? Ya, terima kasih saya bisa jawab. Sehingga itu insya Allah kami terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, kita akan bekerja sama dengan provinsi tetangga untuk mendatangkan jagung-jagung di tetangga dan kita akan bikin pabrik pakan ternak yang ada di Provinsi Gorontalo. Itulah hanya, kita tidak hanya untuk ekspor saja, tapi ketika kita membangun pabrik pakan ternak, kita ada nilai tambah di situ, baik lapangan pekerjaan maupun ekonomi akan berputar di tingkat masyarakat dan harga jagung akan baik. Sekarang kita hanya orientasi kepada ekspor. Sedangkan sekarang untuk tahun 2011, ekspor jagung itu hanya 2. Baiklah, sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Di segmen selanjutnya nanti saya masih kurang mendengar suara dari para wakilnya, para calon wakilnya. Bagaimana masyarakat Gorontalo bisa percaya tidak memilih kucing dalam karung kalau Anda tidak kemudian juga ikut berbicara pada forum ini. Nanti Mbak Afi akan bertanya dan silakan wakilnya untuk bersiap-siap menjawab. Tetaplah di Metro TV, kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh KPU Provinsi Gorontalo menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Mari kita pilih pemimpin dengan dasar keimanan dan hati yang gembira. Pilihan Anda menentukan masa depan Gorontalo. Sukseskan pemilu kada Gorontalo yang berkualitas dan bermartabat. Di Lalipata, tanggal 16 November 2011, coblos pilihan Anda. Gunakan hak pilih Anda dengan tepat di bilik suara. Bila bopo tuluhu. Buat kami, memimpin adalah ibadah dan amanah. Kebersamaan kami jadi modal dan tekad untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan. Kami tidak menebar janji, karena kami telah bekerja keras memberi bukti. Gorontalo, lanjutkan. Kami putra terbaik yang terpilih untuk tugas mulia ini. Kami ingin melihat masa depan Gorontalo adalah wajah-wajah bahagia, cermin masyarakat adil, sejahtera. Gus Nartoni, jujur dan sudah terbukti. Lanjutkan. Ingin sekolah gratis? Ingin berobat gratis? Pilih nomor berapa? KPU Provinsi Gorontalo menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Mari kita pilih pemimpin dengan dasar keimanan dan hati yang gembira. Pilihan Anda menentukan masa depan Gorontalo. Sukseskan pemilu kada Gorontalo yang berkualitas dan bermartabat. Di Lalipata, tanggal 16 November 2011, coblos pilihan Anda. Gunakan hak pilih Anda dengan tepat di bilik suara. Bila bopo tuluhu. dipersembahkan oleh Ya pemirsa, di segmen ketiga ini saatnya pengamat ekonomi untuk bertanya. Mbak Afiliani, silakan. Baik, terima kasih. Para calon gubernur, saya melihat seringkali gubernur itu banyak janji, tapi ketika memimpin seringkali janji itu tidak banyak terlaksana. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah persoalan kita ke depan adalah masalah pangan dan masalah energi. Ya, itu yang paling penting karena persoalan ini tidak pernah terselesaikan. Nah, apa yang dilakukan masalah pangan, karena pangan ini kalau tidak mandiri pangan, kita akan masalah dengan harga pangan yang semakin tinggi. Nah, bagaimana caranya? Karena ini berbanding terbalik dengan nilai petani. Karena petani itu apabila mereka disuruh bertani, biasanya nilainya terlalu rendah.
perlu subsidi. Nah, seberapa jauh anggaran bisa mensubsidi petani sehingga kesejahteraan petani itu lebih baik, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pangan dan energi ini bisa diselesaikan di daerah itu sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Karena seringkali nyalain pusat, nyalain yang lain. Nah, ini tanpa itu. Silakan. Oke, Mbak Afi, bisakah pertanyaan Anda dijawab oleh calon wakil gubernurnya? Oh, boleh. Baiklah. Nomor urut 3 silakan menjawab calon wakil gubernur. Waktunya 2 menit, saya mulai dari sekarang. Iya, makasih. Untuk menanggulangi persoalan pangan dan energi, pertama kita melakukan inventarisasi sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua, melakukan intensifikasi terhadap sumber daya yang ada, baik itu pangan maupun energi. Kemudian yang ketiga, melakukan diversifikasi, penganeka-ragaman daripada penggunaan pangan maupun penggunaan energi itu sendiri. Sekarang bagaimana tentang subsidi kepada masyarakat? Oleh karena itu, khusus pangan, ini kita perlu lakukan subsidi kepada masyarakat, terutama petani, karena ada kaitannya dengan pengembangan sumber daya yang ada di situ. Kemudian yang berikut, yang kedua juga kepada energi, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah hari ini, yaitu subsidi kaitannya dengan minyak tanah, termasuk juga penganeka-ragaman, penggunaan gas dan sebagainya. Sehingga sumber daya yang ada di sana kita bisa gunakan secara optimal. Tapi apakah anggarannya cukup? Ya. Apakah anggaran cukup? Oleh karena itu, anggaran ini perlu dilakukan selain dari pemerintah, juga kita bisa melakukan dari asing maupun swasta. Ya. Maksud saya subsidi. Subsidi itu tidak bisa oleh asing, tetapi subsidi itu oleh anggaran pemerintah. Apakah cukup anggaran pemerintah itu digunakan untuk hal tersebut? Saya kira ada kolaborasi antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga anggaran inilah kita bisa optimalkan. Kalau ada subsidi lebih bagus untuk pendidikan atau untuk pangan? Untuk pendidikan. Pangan enggak ya? Pangan kita berikan, tetapi pendidikan, dengan pendidikan dia bisa berkembang sumber daya manusianya, sehingga pangan bisa dihasilkan oleh manusia dengan pendidikan. Oke. Untuk energi bagaimana? Subsidi energi kan tidak mungkin terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Apa yang harus dilakukan? Karena itu yang dilakukan adalah pengembangan energi baru, diversifikasi yang seperti saya katakan tadi. Baik yang terkait dengan bioteknologi, termasuk juga kaitannya dengan sumber daya yang lain. Baik, waktunya habis. Ternyata wakil gubernur pun bisa bicara. Bagaimana dengan kandidat nomor 1 dan 2, wakilnya juga kami harapkan untuk bicara menjawab pertanyaan dari Ibu Afiliani, silakan. Untuk pangan, yang pertama kita melakukan ekstensifikasi, intensifikasi maupun diversifikasi. Menyangkut anggaran, diharapkan dari pemerintah itu ada intervensi terbatas pada petani. Kemudian khusus untuk energi, kita mencari energi yang baru, yaitu air. Karena di Gorontalo ini sudah ada 25 titik yang sudah disurvei. Nah, seringkali pemerintah daerah tidak pro pada investasi. Dan seringkali para investor mengeluh dengan pemerintah daerah khususnya dengan Perda. Nah, ini bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kita berusaha untuk menciptakan iklim investasi di Gorontalo ini. Yang pertama, pajak, retribusi maupun pungutan lain kita usahakan 0 untuk investor. Yang kedua, kita berusaha untuk membuat pelayanan satu atap. Kemudian infrastruktur kita upayakan untuk mendorong investor masuk ke Gorontalo. Oke. Kalau ada 2 investor, yang satu ingin di sektor pertanian, yang satu di sektor membuat mall atau hotel, mana yang Bapak dulukan? Pertanian. Pertanian. Apa sebabnya? Karena 65% penduduk Gorontalo itu adalah petani dan dalam kategori miskin. Oke. Kebanyakan petani pendidikannya adalah SD ke bawah, sehingga mutunya kadang-kadang kurang bagus. Nah, bagaimana supaya mutunya menjadi bagus para petani itu? Harus ada penyuluhan dari aparatur di lingkungan pertanian itu sendiri. Jadi berarti harus merekrut lagi para aparatur untuk pembina? Tidak, aparatur yang ada sekarang. Menjadi pembina daripada petani. Oke. Energi bagaimana? Soal energi. Soal energi. Energi tadi saya sudah jawab, kita mencari energi seperti air. Tapi itu biayanya sangat mahal. Baik. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis, jadi tidak bisa dijawab. Silakan kandidat nomor urut 2, wakilnya untuk menjawab, waktunya sama 2 menit. Baik, pertanyaan dari Ibu Apriliani sangat menarik. Pertama tentang pangan. Provinsi Gorontalo dari sektor pangan
beras kita sudah swasembada. Ini adalah peran daripada seorang Pak Gusnar Ismail selama 8 tahun wakil gubernur dan setahun sebagai gubernur. Beliau ahli pertanian sehingga benar-benar disupport tentang pertanian sehingga kita udah swasembada. Kalaupun dolok itu merupakan intervensi pasar. Menyangkut jagung kita merupakan satu branding, tapi domain dari memberikan kontribusi ekonominya belum begitu signifikan. Tapi itu merupakan satu branding image provinsi kita harus pertahankan. Selanjutnya tentang energi. Saya setelah jadi wakil gubernur pada PAW, sudah setahun 8 bulan, saya melihat ada natural resources yang menjanjikan untuk Provinsi Gorontalo. Di sana ada blok minyak, titik blok minyak, 2 titik blok minyak, satu di Provinsi Pohuwato dan satu di Bualemo. Di Kabupaten Pohuwato dan Bualemo. Ini salah satu hal yang dahsyat tentang perubahan ekonomi yang fenomenal untuk Provinsi Gorontalo. Makanya saya yakin bahwa ke depan Provinsi Gorontalo satu provinsi yang kaya di Republik ini. Saya melihat begini, tadi dikatakan kalau ada diversifikasi pangan ya kan, beras ini kan lama-lama akan makin kurang gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan apabila ingin melakukan diversifikasi pangan di Gorontalo? Jadi diversifikasi pangan tetap kita pertahankan karena memang masyarakat Gorontalo adalah kultur dan kebiasaannya makan beras dan jagung. Ini kita tetap pertahankan. Hanya memang ke depan saya sedang mengadakan kerjasama dengan pihak Jepang, peningkatan dari kualitas beras itu sendiri. Sehingga beras Gorontalo merupakan beras yang berstandar nasional yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Oke, meningkatkan nilai petaninya bagaimana? Petaninya banyak kan yang miskin. Meningkatkan nilai petaninya, makanya kami membuka investasi pihak swasta yang menggunakan pasar yang tinggi, penyerapan tenaga kerja yang luas buat daerah. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari masing-masing panelis. Nanti di segmen selanjutnya adalah segmen debat kandidat. Masing-masing kandidat akan bertanya dan kemudian menjawab. Pastikan Anda terus menyaksikan debat kandidat pemilu kada Provinsi Gorontalo. Dipersembahkan oleh ingin sekolah gratis, ingin berobat gratis, pilih nomor berapa? KPU Provinsi Gorontalo menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Mari kita pilih pemimpin dengan dasar keimanan dan hati yang gembira. Pilihan Anda menentukan masa depan Gorontalo. Sukseskan pemilu kada Gorontalo yang berkualitas dan bermartabat. Di Lalipata, tanggal 16 November 2011, coblos pilihan Anda. Gunakan hak pilih Anda dengan tepat di bilik suara. Bila Bopo Tuluhu. Buat kami, memimpin adalah ibadah dan amanah. Kebersamaan kami jadi modal dan tekad untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan. Kami tidak menebar janji, karena kami telah bekerja keras memberi bukti. Gorontalo, lanjutkan. Kami putra terbaik yang terpilih untuk tugas mulia ini. Kami ingin melihat masa depan Gorontalo adalah wajah-wajah bahagia, cermin masyarakat adil, sejahtera. Gusnar Tony, jujur dan sudah terbukti. Lanjutkan. Ingin sekolah gratis, ingin berobat gratis, pilih nomor berapa? dipersembahkan oleh
Ya pemirsa, khususnya masyarakat Gorontalo setelah tadi dimeriahkan, begitu dipanaskan suasana dengan yel-yel, saya harapkan segmen ini semakin panas saja karena ini adalah segmen debat kandidat. Masing-masing kandidat bisa bertanya dan menjawab dengan waktu yang sama 1,5 menit. Saya mulai dari kandidat nomor urut 1 untuk bertanya ke kandidat nomor urut 2. Selanjutnya nanti setelah menjawab, kandidat nomor urut 2 yang giliran bertanya kepada kandidat nomor urut 1. Silakan, waktu Anda bertanya 1,5 menit, saya mulai dari sekarang. Saya persilakan calon wakil gubernur untuk bertanya kepada Baik, silakan. Terima kasih. Gorontalo di bawah kepemimpinan Pak Kusnar dan Pak Tony, katanya angka kemiskinan itu menurun. Di satu sisi, 65% penduduk itu adalah petani. Kalau kita lihat dari produksi jagung itu menurun sekali. Sekarang ini hanya 2.200 ton untuk ekspor, sedangkan antar pulau hanya kurang lebih 157.058 ton. Jadi pertanyaan Anda kepada pasangan nomor urut 2? Pertanyaan saya, bagaimana angka kemiskinan bisa menurun? Di satu sisi, penduduk itu sebagian besar adalah petani. Bagaimana klaim itu kemudian bisa berbuah kenyataan? Silakan menjawab, waktunya 1,5 menit. Yang pertama bahwa angka kemiskinan itu turun dari tahun 2009 sejumlah 25%. Ketika kami memimpin 2 tahun sama Pak Tony, 2 tahun itu berhasil turun 6,4%. Sehingga turun 3,2% per tahun. Ke titik 18,75%. Sehingga termasuk ralat kepada Bapak Andrinov tadi, bukan 23%, tapi 18,75%. Nah sekarang paradoksal dengan produksi jagung. Produksi jagung yang dicatat itu adalah produksi tahun 2009-2010. Ketika itu 3 tahun, 3 kali musim tanam, petani tidak menanam. Ya, 3 kali tidak menanam. Kemudian persoalan ekspor. Ekspor ketika itu rendah. Kenapa? Karena harga jagung di luar negeri, harganya turun dibandingkan dengan harga jagung yang ada di dalam negeri. Ketika itu terjadi seperti itu, maka petani Gorontalo, para pedagang pengumpul jagung Gorontalo, lebih banyak menjual jagungnya ke Surabaya dan ke Jawa. Dengan demikian, maka ini tidak merupakan sebuah signifikansi antara penurunan angka kemiskinan dengan realitas ekspor jagung yang relatif rendah tadi. Oke, ada yang ingin dibantah? Waktunya masih cukup. Tapi masalahnya antar pulau juga menurun. Ini masalahnya. Oke, silakan jawab. Itu yang saya katakan tadi. Bahwa terjadi 3 kali musim tanam, petani Gorontalo tidak tanam jagung karena musim kering. Oke, baiklah. Terima kasih. Itu jawabannya. Walaupun pertanyaannya mengapa tidak bisa menanam begitu ya. Silakan Bapak untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 1, waktunya sama 1,5 menit untuk menjawabnya ya Bapak-Bapak. Ya, nanti Pak calon wakil gubernur yang akan menyampaikan pertanyaan. Iya, silakan. Saya ingin bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1. Bagaimana strategi saudara dalam rangka satu acceleration mendapatkan PDRB sehingga satu provinsi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang mengarah tentang the green Gorontalo. Terima kasih. Baiklah, 1 menit 30 detik, silakan dijawab. Terima kasih, saya bisa jawab bahwa memang tujuan kita untuk memimpin itu untuk mesejahterakan rakyat. Jadi kita sebagai pemerintah tidak hanya tergantung kepada anggaran, baik itu dari APBN, APBD maupun APBD kabupaten kota. Sehingga kita banyak mendatangkan investasi. Para investor harus kita datangkan dengan iklim investor yang harus kita jaga. Alhamdulillah, seperti saya buat di Gorontalo Utara, perda nomor 1 itu adalah perda kemudahan berinvestasi. Dan iklim ini harus kita jaga sehingga investor datang ke Gorontalo dan infrastruktur harus kita bangun. Sehingga dengan adanya gula di Gorontalo, insya Allah pasti investor akan berdatangan di provinsi. Ada pertanyaan tambahan? Saya ingin bertanya bahwa satu provinsi Gorontalo itu kontribusi daripada sektor real, pergerakan sektor real, domainnya adalah investasi pemerintah. Makanya kita ingin melahirkan satu sumber keuangan dari provinsi itu sendiri sehingga jadi provinsi yang mandiri. Pertanyaannya itu. Bagaimana bisa melahirkan provinsi yang mandiri? Mungkin seperti itu, silakan. Di mana-mana, di 33 provinsi, itu masih sangat tergantung dengan anggaran dari pemerintah. Sehingga kemudahan yang kita berikan adalah bagaimana memudahkan investor datang ke Gorontalo. Jadi kalau kita bicara investor, di mana-mana.
kabupaten kota provinsi 33 itu semua masih sangat tergantung dengan dana dari pusat. Jadi salah satunya untuk menambah pendapatan asli dari kita. Baik. Iya, terima kasih. Sekarang giliran kandidat nomor urut 2 untuk bertanya ke kandidat nomor urut 3. Silakan menjawab, nanti kemudian kandidat nomor urut 3 juga punya kesempatan untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Dengan waktu menjawab sama 1,5 menit. Silakan. Iya, sekarang ini isu nasional maupun provinsi adalah bagaimana memberantas korupsi secara efektif. Ya, ketika Pak David dan Pak Nelson diberikan kepercayaan oleh rakyat Gorontalo memimpin, bagaimana kira-kira implementasi kebijakan terhadap pemberantasan korupsi di daerah yang sekarang ini dinilai lebih parah daripada korupsi yang terjadi di pusat. Oke, baiklah. Silakan menjawab, waktunya 1,5 menit. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah harus strategi preventif yang pertama, yaitu mencegah. Kemudian yang kedua, strategi detektif, berarti mengidentifikasi peluang-peluang dan lubang-lubang yang akan menjadikan orang bisa korupsi. Detektif ya? Kemudian yang ketiga, represif, berarti memproses tindakan-tindakan daripada penyalahgunaan kewenangan daripada aparat kita. Kalau 3 hal ini kita bisa lakukan, maka tentu kita harus berawal pada bagaimana perubahan sikap tingkah laku daripada aparat dalam hal ini reformasi birokrasi harus kita berjalan dengan bagus, pola pikirnya harus baik, tingkah lakunya harus baik, budaya kerjanya juga harus menjadi baik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi itu tergantung pada niat. Yang sering menjadi persoalan adalah korupsi yang ketangkap. Bagaimana korupsi yang tidak kentara? Oleh karena itu niat yang paling penting di sini, bahwa kita, lingkungan kita, keluarga kita jangan sampai masuk pada hal-hal yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu bisa dicatat sebagai janji ya Pak ya? Ya, memang pemimpin yang baik sedikit berjanji banyak memberi. Baiklah, masih ada kesempatan lagi, silakan. Ingin ditambahkan jawabannya? Ya, saya kira tidak sekedar aparat yang harus dibenahi. Mohon maaf Pak, waktunya sudah habis. Iya. Dan sekarang silakan kandidat nomor urut 3 yang bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Silakan. Saya melihat setelah 11 tahun menjadi provinsi, mulai 2007 sampai dengan 2015, kita ada target MDGs. Ternyata dari 8 indikator yang ada, ini semuanya berada di tingkat bawah, rendah.